berkumpul dalam rangka bagaimana salah satu guru kita, guru SMP Negeri 1 Payung sudah lolos untuk menjadi calon guru penggerak. Jadi kepada guru-guru yang lain itu diberi kesempatan luas untuk mengikuti guru calon penggerak yang pada saat ini Bapak Muhammad Siddiq sudah mengikuti angkatan ke-8. Jadi pada saat ini ya dimana ya Pak Siddiq ingin mempresentasikan praktik baik yang pernah dilaksanakannya, dan dimana ya kalau kita lihat Pak Siddiq di sekolah kita ini telah membuat satu gebrakan di mana misalnya di dalam tata tertib anak-anak kita, ya kita lihat mulai anak-anak kita ya sudah tertib di dalam mematuhi aturan di sekolah kita. Kemudian selanjutnya ya kita lihat juga praktik-praktik baik yang dilaksanakan Bapak ini, yaitu dalam rangka kebersihan daripada sekolah kita, termasuk kita lihat bahwa yang banyak praktik baik yang dilaksanakan Bapak ini, termasuk kita melaksanakan Jumat bersih, di mana Jumat bersih kita tidak hanya di dalam ruang lingkup sekolah kita saja, tapi ke ruang lingkup masyarakat. Jadi untuk itu ya kepada Bapak Siddiq selaku saya kepala sekolah di sini mengucapkan banyak terima kasih karena berkat jasa Bapak ya sekolah kita sudah tertib, sudah bersih. Jadi dalam hal ini di mana ya Bapak Siddiq tadi melaksanakan presentasi tentang praktik baik, maka pelaksanaan presentasi praktik baik akan saya buka dengan resmi. Terima kasih. Oke, terima kasih sebelumnya kepada Bapak Kepala SMP Negeri 1 Payung, Bapak Siswa Bangun telah mempersilahkan ataupun menyediakan saya kesempatan untuk mempresentasikan terkait praktik baik ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebenarnya masih jauh ya perjalanan saya terkhusus dalam melaksanakan guru penggerak ini, masih ada 4 bulan ke depan. Saya sudah menjalani 2 bulan. 2 bulan itu satu modul baru terbahas ya. Memang waktunya seperti itu. Dalam satu modul itu ada 4 poin-poin lagi, subpoin yang harus dibahas. Untuk kali ini saya akan mempresentasikan terkait yang namanya budaya positif ya. Seperti yang kita lihat, menciptakan budaya positif di sekolah. Kalau dengar kata budaya, kita pasti mengaitkannya dengan adat istiadat yang ada di daerah kita masing-masing. Tapi kalau secara harfiah, secara umum kita artikan budaya itu adalah segala sesuatu bentuk kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari. Baik kebiasaan yang kita ciptakan sendiri maupun kebiasaan yang sudah menjadi turun-temurun yang kita laksanakan bersama. Jadi seorang guru memiliki peran untuk membangun ataupun mewujudkan budaya positif di sekolah. Ya, ini sudah hal yang wajib yang harus kita laksanakan di sekolah. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi bukan kebijakan kita sendiri, melainkan kebijakan baik itu yang ada ruang lingkup di budaya kita, di lingkungan kita maupun secara nasional. Kemudian budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Nah, ini nanti kita bahas ya, akan saya bahas selama ini terkait teori kontrol yang tentunya berkaitan dengan kegiatan kita sebagai guru. Oke, mohon izin Bapak Ibu. Sebelum kita ke materi intinya, di sini saya mau buat pertanyaan pemantiknya ya. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira betul nggak Bapak Ibu? Betul nggak Bapak Ibu? Betul ya? Betul ya. Itu pertanyaan pertama ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Itu pertanyaan awal. Kata ibu-ibu sekalian, betul. Yang kedua,
Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Betul Bu ya? Betul lagi yang kedua. Oke, yang ketiga kita masuk. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Betul, itulah yang kita lakukan selama ini. Tapi betul-betul salah Bu. Betul-betul salah. Ya, betul, tapi betul-betul salah menurut teori ya kan? Teori yang disampaikan. Kenapa? Kalau tiga hal ini yang kita laksanakan, ini motivasi bukan intrinsik, bukan motivasi dari diri anak. Mereka berubah berdasarkan tekanan ataupun penghargaan yang mereka harapkan. Ya. Tapi kalau di dalam kita meningkatkan motivasi intrinsik, artinya dia berubah memang sadar. Ini perilaku yang salah. Ya, kemudian dia berubah, dia sadar, aku ingin mencapai cita-citaku. Itulah perubahan yang baik. Di sini akan kita bahas bersama perubahan yang seperti apa. Oke, ini eksplorasi konsep disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Nah, ini dia. Ini saya mau bahas dulu, kita mau praktek sebentar. Perubahan paradigma, ya. Kegiatan kepalan tangan. Masing-masing kita tentu yang punya tangan ya, ibu-ibu sekalian ya. Oke, coba ibu-ibu sekalian mengepalkan kedua tangan, ya kan? Kita kepalkan adalah A dan B, tangan kanan dan kiri ya. Seberkas secari kertas, ibarat kata di tangan kanan kita ini ada kertas. Ya, ada kertas. Kemudian teman kita yang sebelah kanan atau kiri ingin memintanya. Ini kertasnya berharga sekali sama kita, yang di genggaman kita, yang sangat berharga. Kemudian teman kita ingin memintanya, tolong bukalah, aku mintalah apa yang ada di tangan kamu. Kita kasih nggak kira-kira? Kita kasih nggak Bu ya? Karena ini benda yang sangat berharga. Artinya apa? Kontrol itu ada di diri kita, bukan di orang lain. Itulah teori kontrol yang sebenarnya. Artinya apa? Perubahan yang berdasarkan atas diri sendiri, itu perubahannya bisa bersifat permanen. Tapi kalau perubahan berdasarkan tekanan ataupun ingin mendapatkan penghargaan, kalau tekanannya itu sudah tidak ada, dia akan kembali ke sifat semula. Kalau penghargaannya sudah selesai, sudah habis, dia akan kembali ke sifat yang semula. Itulah yang ingin kita perbaiki bersama. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, ya, karena dia takut nih kalau hukuman seperti ini. Tapi kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan ataupun mengakui dari kesalahan yang dibuatnya. Selanjutnya, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau dia konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Ya, untuk sementara ya catatannya ibu-ibu sekalian. Lanjut. Nah, ini segitiga restitusi. Ini budaya positif. Oke, kita masuk di eksplorasi konsep yang ketiga, keyakinan kelas. Ini ibu-ibu sekalian sudah buat keyakinan kelas belum kira-kira? Keyakinan kelas. Tahu nggak beda peraturan sama keyakinan? Belum jelas ya? Iya. Selama ini mungkin ya kita jarang nih buat yang namanya peraturan ataupun keyakinan kelas. Baik peraturan atau keyakinan kelas Pak. Menurut teori yang kami pelajari, baiknya itu bahasanya keyakinan kelas. Karena kalau peraturan itu pasti ada kata-kata dilarang. Dilarang buang sampah sembarangan. Ya kan? Dilarang ribut. Ya. Padahal kalau dia keyakinan kelas ya itu nggak ada lagi kata dilarang ya, menjaga kebersihan ruangan kelas, kemudian menjaga kedisiplinan kelas, itu baiknya keyakinan kelas ya. Dan keyakinan kelas ini dibentuk berdasarkan kesepakatan bersama, bukan satu pihak saja ya. Nih datang kita ke kelas ujuk-ujuk bawa nih, ini ya peraturan kelas kita, keyakinan kelas kita tempel ya, kalian ikuti, kalau enggak kena hukum kalian. Itu bukan keyakinan kelas namanya. Kalau keyakinan kelas itu kita ambil secara demokrasi, ya, baik itu guru maupun siswa, tanya ke siswanya, ya, apa yang perlu kita lakukan di sini. Karena yang namanya kelas itu pasti berbeda. Suasana 91 tentunya berbeda dengan suasana 71 di sana. Jadi keyakinan kelas yang baik berdasarkan dengan lingkungan ataupun mengambil keputusan secara bersama-sama. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah ini ya jawabannya ya. Mengapa kita memiliki peraturan kelas yang harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2?
Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus dapat datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Untuk mendukung motivasi intrinsik tentunya ya, kembali ke nilai-nilai ataupun keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Nah ini dia ya, peraturan kelas. Ini awalnya kita berangkat dari sini. Dari peraturan kelas kita kembangkan. Ini kita hindari, kita hilangkan yang namanya dilarang, tidak boleh dan lain sebagainya. Kita buat ke kalimat yang lebih positif, menjaga ketertiban, menjaga kebersihan dan lain sebagainya. Kalau ini bisa kita raih, kemudian barulah tercipta yang namanya lingkungan yang positif, ya, lingkungan yang positif. Kalau lingkungan positif ini sudah bisa kita terapkan, kita ciptakan, barulah budaya positif bisa kita rasakan berada di unit tugas kita SMP Negeri 1 Payung. Ini contohnya ya. Ini kesepakatan kelas, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Tertib, aktif dalam pembelajaran, berdoa sebelum ataupun sesudah kegiatan, menjaga kebersihan sekolah, datang tepat waktu, mengucapkan salam. Ya, itu dia. Nah ini ada terapannya ya kan. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Sebenarnya kalau kita benar-benar ingin membuat keyakinan kelas dari seperti ini deh, ibu-ibu sekalian. Ada namanya tabel T dan tabel Y. Tabel T ini deh, ya, tampak seperti, tidak tampak seperti. Kemudian tabel Y ini, ya, terdengar, terlihat ataupun berperilaku. Untuk pemahaman lebih lanjut, kalau memang nanti perlu ya untuk menerapkan ini, membuat keyakinan kelas di sekolah kita ataupun di kelas Bapak Ibu sekalian, boleh nanti lebih lanjut saya akan berikan tabel-tabel seperti ini untuk kita pelajari bersama bagaimana membuat keyakinan kelas yang lebih baik. Itu dia. Nah ini dia. Nah, udah kelihatan tadi ya. Untuk peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya ya. Keyakinan kelasnya yang benar adalah tanggung jawab ya. Kemudian peraturan, dilarang mengganggu orang lain, itu termasuk bentuk dari peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas bunyinya menghormati orang lain. Kemudian peraturan, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain, berkomitmen. Peraturan, dilarang melakukan kekerasan. Kemudian keyakinan kelasnya, keselamatan, menghormati orang lain adalah tanggung jawab kita bersama. Peraturan, dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya, kesehatan. Kemudian peraturan, berganti atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar. Untuk keyakinan kelasnya, gunakan masker untuk kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di dalam ataupun koridor kelas untuk keselamatan dan keamanan. Itu bentuk dari keyakinan kelasnya. Kemudian yang terakhir, ya ini yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini dia kebutuhan dasar manusia. Bukan hanya siswa tapi diri kita. Apa yang pertama? Bertahan hidup. Kita makan dan minum itu termasuk untuk bertahan hidup tentunya ya. Itu kebutuhan dasar yang sangat dasar, yang apabila tidak terpenuhi bisa mengganggu kelangsungan hidup kita. Itu dia. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Tentunya kita di sini perlu kasih sayang ya ibu-ibu sekalian ya. Iya, apalagi sayang ya. Pasti kita sama-sama perlu kasih dan sayang. Itu termasuk kebutuhan dasar kita. Kemudian kesenangan, ini termasuk kebutuhan dasar kita. Kebebasan dan penguasaan, tentunya penguasaan utamanya pada diri kita, bukan orang lain ya. Kita tidak disuruh untuk menguasai orang lain, tapi menguasai diri kita sendiri. Ini 5 posisi kontrol ya yang sering kita lakukan. Penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nanti untuk materi-materi ini bisa saya printkan untuk menjadi referensi ibu-ibu sekalian membaca ya. Nah ini dia tadi ya, posisi-posisi kontrol ya. Sebaiknya kita berada di posisi manajer ya. Ini yang terakhir saja nih saya tekankan kembali. Ini dia. Selama ini kita berada di posisi ini, penghukum. Apa itu? Menghatik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Ini penghukum. Kemudian terkadang kita di sini membuat orang merasa bersalah. Apa yang kita lakukan? Ibu kecewa dengan kamu ya. Ataupun iya gara-gara kamu kan ibu dimarahi kepala sekolah, ini membuat orang merasa bersalah ya. Posisi kontrol yang tidak layak untuk kita terapkan.
Kemudian teman, ayolah lakukan demi ibu. Itu posisi kontrol teman itu, ya, untuk merubah siswa itu tidak boleh. Karena apa? Itu bukan motivasi intrinsik, melainkan eksternal yang hadir dalam diri siswa. Pemantau, ya, apa peraturan yang kamu langgar? Nah, ini sering ini. Saya juga selama ini sering ini, ya, melakukan ini, ya. Kamu melanggar aturan ini, nanti konsekuensinya seperti ini. Ini yang saya terapkan, ya. Walaupun baiknya menurut teori inilah yang harus kita terapkan. Apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Ini dia. Posisi manajer yang baiknya harus kita terapkan dalam menangani permasalahan ataupun kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah kita. Oke. Segitiga restitusi ini juga penting kita lakukan. Karena pada dasarnya tugas seorang guru bukan hanya mentransfer ilmu, melainkan juga harus dapat menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh peserta didik. Segitiga restitusi, menstabilkan identitas, ini tahap pertama. Validitas kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan. Kalau contohnya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Inilah yang kita harus lakukan dulu, ya, kita pahami kepada peserta didik kita. Kemudian validitas kebutuhan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Baru tahap terakhir, menanyakan keyakinan. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Itu dari segitiga restitusi. Oke, ini contoh-contohnya. Refleksinya ini dia, ya. Oke, saya mau tanya dulu nih. Nah, ini sudah tahap akhir, ya, ibu sekalian, izin saya ingin bertanya. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan setelah mengikuti presentasi ini? Ada nggak kira-kira satu orang ibu yang ingin menyampaikan terkait hal baru yang mengubah paradigma saya dari materi-materi yang saya sampaikan? Izin ibu-ibu sekalian. Atau merangkum sedikit lah apa materi yang saya sampaikan tadi. Hal baru apa? Ada, Bu? Oh, ibu? Ya, ya, mantap ibu. Terima kasih. Terima kasih buat kesempatan, ya, yang diberikan Bapak Sigit, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, ya, dan guru-guru di tempat sini. Terima kasih Pak. Dari paparan yang Bapak Sigit sampaikan, bisa saya rangkumkan. Iya, Pak. Teori kontrol yang Bapak jelaskan ini, kalau menurut saya, mungkin sekarang ini belum bisa terrealisasi di lapangan. Mungkin lambat laun nanti mungkin bisa, menurut saya. Tetapi yang pada umumnya, ya, guru-guru di sini masih sering melakukan penghukuman, ya. Sebab penghukuman yang selalu kita laksanakan di sini mungkin tidak seperti yang dicontohkan Bapak dengan mencuci kamar mandi, membersihkan WC, tidak. Tetapi dengan menjauh telinga. Nah, itu yang saya kerjakan. Tapi dengan ada hukuman yang ringan seperti itu, saya lihat ada perubahan. Kemudian mengenai keyakinan dan hukuman tadi, ya, ada. Kalau menurut saya hanya perubahan bahasa kata-kata saja. Kalau tadi hukuman, jangan begini, jangan begitu, jangan begitu, kan begitu. Tapi dengan keyakinan, bahasanya, kalau boleh anakku, belajar mengerjakan ini, hormati yang ini, lakukan yang ini. Mungkin di situ perubahan bahasa atau kata-kata. Itu yang bisa saya ambil. Terima kasih Bapak Sigit. Oke, terima kasih, ya, luar biasa sekali Bu, ya. Apa yang Ibu sampaikan tadi, ya, seperti itulah, ya. Kalau saya rangkum tadi, dalam menciptakan budaya positif, tentunya lingkungannya juga harus positif terlebih dahulu. Dalam lingkungan positif itu apa yang harus kita lakukan? Membuat keyakinan kelas tadi, kemudian yang namanya melakukan segitiga restitusi, dan terakhir teori kontrol. Teori kontrol seperti apa? Tadi katanya iya, kita selama ini sering berada di posisi penghukum, ya kan? Mungkin selama ini iya Bu, tapi takut nanti akhirnya motivasi yang berubah itu bukan dari diri dia, seperti yang saya bilang tadi, ya, dari eksternal, ya. Contoh sederhana Bu, ya. Apabila mungkin saya tidak hadir gitu kan, terkadang orang ini merasa merdeka, seneng gitu kan, mengeluarkan baju, buka dasi dan lain sebagainya. Karena apa? Mungkin selama ini motivasi mereka itu karena seorang sosok.
Kalau sosok itu tidak hadir di tengah-tengah mereka, mereka menganggap aturan itu sudah tidak ada lagi. Itulah kegagalan kita, ya. Maka dari itu kita harus menciptakan motivasi intrinsik dari diri mereka sendiri. Itu dia. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya sudah berkenan hadir dan menyaksikan presentasi yang saya sampaikan pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat khusus untuk diri kita pribadi dan pada umumnya untuk sekolah yang sama-sama kita cinta ini. Untuk nanti materi bisa saya print dan saya berikan ke ibu-ibu sekalian. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Oke, selamat pagi. Siap, pagi Pak. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Terima kasih. Kelas 9. 1. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik saja? Baik. Baik saja? Baik banget. Sangat baik. Biasa saja, ya. Tapi lebih bagus kita sangat baik. Karena baik saja nggak cukup untuk mengantarkan kita datang ke sekolah, ya. Harus sangat baik baru kita bisa hadir dan menuntut ilmu di sekolah yang sama-sama kita cintai. SMP Negeri 1. Oke, sebelum Bapak memulai materi Bapak untuk pagi hari ini, ya, seperti biasa kita awali dengan doa dan menyanyikan lagu nasional. Siapa yang mau memimpin lagu nasional dan doanya? Lines, terima kasih. Silakan maju ke depan. Oke, silakan Lines. Garuda Pancasila 1, 2, 3 ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih atas karunia ya Tuhan, karena hari ini kami sudah sampai di kelas kami dalam keadaan baik-baik saja dan tanpa kekurangan suatu apapun. Ya Tuhan, berikan kami kedisiplinan agar dapat mendengarkan semua penjelasan yang diberikan guru kami. Berikan juga mereka kesabaran dalam hidup kami. Tidak lupa kami berdoa kepada orang tua kami, berikan dia umur yang panjang. Hanya ini doa hambamu. Amin. Oke, terima kasih. Ya, jadi di sini materi yang ingin Bapak sampaikan terkait yang namanya satu-satu dulu ya, berangkat dari peraturan kelas. Ya, kata peraturan mungkin tidak asing lagi kita dengar. Dimanapun kita berada pasti ada yang namanya peraturan. Kira-kira ada yang bisa ngasih pengertian? Peraturan apa sih? Makna kata peraturan. Yuk. Peraturan menurut bahasa kalian sendiri yang kalian ketahui selama ini. Siapa? Oke, good. Silakan. Chelsea. Oh, Chelsea. Silakan berdiri naku di tempat saja. Menurut saya peraturan itu adalah sebuah arahan agar kita bisa yang buruk bisa menjadi lebih baik. Oke, good. Terima kasih. Silakan duduk ya. Gak apa-apa kalau mau tepuk tangan, ada tepuk tangan. Peraturan menurut Chelsea adalah segala sesuatu aturan yang menuntun kita dari arah yang tidak baik menuju ke arah yang baik. Itu dia pengertian yang pertama dari teman kita. Ada lagi yang mau menyampaikan pengertian yang kedua?
peraturan. Ada? Oke, good. Silakan berdiri. Kamu tadi nih yang laki-laki angkat tangan. Silakan. Siapa namanya? Marcel. Oke, good Marcel. Silakan berdiri Marcel. Silakan berdiri di tempat saja ya. Menurut Marcel, yang selama ini Marcel ketahui, peraturan itu apa? Peraturan adalah tadi angkat tangan, berani. Peraturan adalah segala bentuk. Oh, mau bantu temannya, silakan. Ada teman yang mau bantu, mungkin Marcella sedang nervous. Silakan berdiri di tempat saja. Ayo. Meva, menurut Meva peraturan itu apa? Peraturan yang bisa terbit yang sering kita apa? Kita lihat, kita dengar, kita raba, kita kerjakan. Oke, good. Terima kasih ya. Jadi bahasa sederhananya seperti ini nanti ya. Peraturan itu adalah segala bentuk ya, tata tertib bisa ya, yang menuju kedisiplinan, aturan bisa, norma bisa, yang berlaku di lingkungan kita ya, lingkungan sehari-hari, baik itu di lingkungan rumah, sekolah atau di lingkungan masyarakat yang tentunya memiliki kaidah-kaidah yang mengontrol ataupun yang mengarahkan perilaku kita dari arah yang negatif menuju ke arah yang positif. Itu dia tadi. Ada kan maknanya di sini kan? Itulah peraturan. Jadi di sini Bapak ingin membuat peraturan di kelas kita. Ya, peraturan kelas. Jadi di sini Bapak ada sticky note ya. Beberapa orang nanti yang Bapak bagikan silakan ditulis. Peraturan sekolah seperti apa ataupun peraturan kelas seperti apa yang ingin kita terapkan di kelas kita. Oke. Bagi ya. Silakan dituliskan ya. Oke, silakan. Saya kasih waktu 1 menit saja. Satu saja peraturan yang mau kita berlakukan di kelas kita ini. Ya, yang lain nanti kita menyimak peraturannya seperti apa, bergantian. Peraturan kelas. Contohnya seperti apa sih Pak? Ya, mungkin dilarang buang sampah sembarangan seperti itu ya. Ya, dilarang ribut dan lain sebagainya. Itu salah satu contoh peraturan. Kenapa nak Bu? Siap, langsung tempel. Tempel di sini. Nggak sampai. Kalau nggak sampai nanti, iya. Bawa bantu. Sampai kan? Oke, good. Besar-besar nak. Ya, yang sudah selesai boleh langsung ditempel di poin peraturan kelas. Besar kali? Ya. Harus besar memang, kalau nggak besar nggak bisa kita lihat. Oke, Limes sudah, teman-teman yang menyusul silakan. Yo. Oh, banyak nih peraturannya. Oke, good. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, 8 orang teman kamu sudah menuliskan peraturan yang ingin kita terapkan di kelas kita ini ya. Ini yang pertama ada Meva. Ya, Meva menyatakan tertib di dalam kelas. Itu termasuk aturan enggak? Jadi kita harus setuju nggak kira-kira? Setuju kan? Ya, 1 sudah. Ini yang kedua dari siapa tadi nih? Tidak menggunakan kata kasar. Lines, waduh kelihatan ya dari wajahnya. Lembut, kalem ya kan? Berarti tidak suka yang namanya sesuatu yang kasar. Jadi kedepannya yang mau sama Lines, nah ini nih, yang pengen dekati nggak boleh kasar-kasar, lembut-lembut, ya. Karena Lines suka yang lembut-lembut. Maka dari itu dia pengen di kelas ini tidak menggunakan kata-kata yang kasar. Good. Bisa kita terima? Bisa. Terima kasih. Yang ketiga, dilarang naik meja. Ini pernah nih di sini berarti nih kejadian.
Ya, dilarang naik-naik meja. Siapa yang membuat? Oke, kenapa alasannya membuat seperti itu? Kotor kursi, tapi meja yang ditulis. Berkaitan ya, kayak abang adik ya. Abangnya meja, adiknya kursi. Jadi nggak mungkin ini meja. Dia langsung terbang, gitu kan? Masih dari kursi dulu. Nah, itu deh. Good, terima kasih ya. Itu termasuk aturan yang baik, positif. Yang keempat, menjaga kebersihan laci. Menjaga kebersihan laci dan di bawah meja atau kursi. Saya tahu, nggak usah ditanya. Pasti dia yang buat. Kamila kan? Kamila. Alasannya kenapa ini peraturan seperti itu? Biar lacinya bersih. Karena selama ini banyak yang sering menyimpan harta karun di dalam laci. Ya, nanti dia panen ketika akhir semester. Panen sampah itu tidak boleh ya. Itu bisa mengundang yang namanya kuman penyakit. Paham ya? Iya, bukan kamu tapi yang di dalam laci. Good, terima kasih Kamila ya. Kemudian yang kelima, di sini ada di dalam kelas jangan memakai jaket. Oh, good ini. Ya, dari siapa? Siapa yang buat? Ya, kenapa nggak boleh pakai jaket? Lihat, kelihatan seragamnya. Itulah salah satu alasan sekolah kenapa bajunya putih dan biru diseragamkan. Ya, salah satu alasan supaya tidak terlihat nih antara si kaya dan si bayangkan kalau semuanya boleh pakai baju seragam biasa. Ya, ada yang pakai baju bermerek, ya kan, pakai kebaya cantik. Ya, ada yang pakai baju mohon maaf biasa-biasa saja, baju rumah. Bahkan pakai baju das rumah. Ya, gimana? Jangan ada cuma itu kan. Makanya salah satu alasan kenapa kalian diwajibkan menggunakan seragam seperti ini supaya adanya keseragaman, tidak bisa dilihat nanti mana si kaya dan si miskin. Dan terima kasih. Y5 ya, Y5 ya. Y3. Ya ganti namanya. Dan terima kasih. Kemudian setelah terbentuk keyakinan kelas, kita mau lihat contoh perilakunya. Perilaku seperti apa? Nih, seperti tabel T. Di sini Bapak buat tabel T dan Y untuk merumuskan keyakinan kelas tersebut. Fungsinya apa? Tabel T tampak seperti, ya. Kalau kita ambil contoh di yang pertama ini, menjaga kebersihan kelas. Contoh perilakunya seperti apa? Tadi sudah kita bahas. Membuang sampah pada tempatnya. Good, itu contoh yang pertama. Boleh nanti lagi ditulis. Contoh tampak seperti menjaga kebersihan dapat terlihat dari perilaku membuang sampah pada tempatnya. Ini perilaku yang kita harapkan dari menjaga kebersihan kelas. Kemudian perilaku yang tidak kita harapkan apa contohnya? Membuang sampah, meletakkan sampah di dalam laci. Silakan. Jadi perilaku meletakkan sampah di dalam laci itu perilaku yang tidak tampak seperti menjaga kebersihan kelas. Itu dia golongannya. Dua saja kita ambil contoh, yang lainnya nanti kita bisa jabarkan sendiri masing-masing. Laci, yang kedua menjaga ketertiban kelas. Tampak seperti apa? Perilaku seperti apa yang mencerminkan bahwasannya kita menjaga ketertiban di dalam kelas? Tidak ribut di dalam kelas. Tidak ribut di dalam kelas, ya. Itu menjaga ketertiban kelas. Kemudian perilaku yang tidak mencerminkan ketertiban kelas. Ya lawannya, ya kan kita balik saja. Tapi saya maunya nggak itu, ya, yang lain. Tidak tampak seperti menggunakan itu tidak termasuk ketertiban kelas. Bisa? Atau datang terlambat? Ya, datang terlambat itu termasuk tidak menjaga ketertiban kelas. Kenapa seperti itu? Contoh, ada guru yang sudah menjelaskan.
Ada teman kalian datang, fokus kita pasti terbagi ke teman yang baru datang. Kita fokusnya ke dia. Itu artinya kan mengganggu kan, ada di bangku kelas, ya kan? Silakan ditulis. Datang terlambat, ya. Itu contoh perilaku yang kita tidak harapkan hadir di menjaga ketertiban kelas. Oke, good. Terima kasih. Ya, itu tadi tabel T. Kita masuk tabel Y. Ini dia. Tabel Y. Ada terdengar, terlihat, dan berperilaku. Untuk yang kebersihan, ya, kira-kira kalimat apa yang bisa kita sampaikan, yang bisa kita dengar? Terdengar, artinya ada kalimat yang kita bisa dengar, contoh kalimat yang mewakili dari kebersihan tadi, menjaga kebersihan kelas. Ayo, pilih saya, gitu. Apa? Kalimatnya. Hah? Kayak mengajar bisa, menyatakan bisa. Ya. Contoh. Neva memungut sampah yang berserakan di lantai. Itu terdengar seperti menjaga kebersihan. Contoh lain dong, ayo. Contoh lain, terdengar. Kalimat seperti apa yang bisa mewakili untuk menjaga kebersihan tadi yang bisa kita dengar? Mencerminkan terkait kebersihan. Aurel, aman? Aman. Kalau aman kasihlah contohnya. Kalimat seperti apa yang bisa mewakili kebersihan tadi? Aurel sedang membersihkan lacinya. Aurel sedang chatting nanti. Oh, kirain chattingan sama Bang itu, gitu kan? Aurel sedang melaksanakan tugas tiket. Ya, Aurel. Aurel sedang melaksanakan. Ini termasuk ketertiban nggak? Enggak kok. Kenapa dipakai seperti ini? Oh ya, ada kondisi khusus yang kita tidak alami, ya, para lelaki, ya. Terdengar, Aurel sedang, kita ambil contohnya satu saja, terdengar, terlihat, dan berperilaku. Aurel sedang melaksanakan tiket kelas. Oke, good. Terima kasih. Situ aja dulu. Ya, itu yang kita dengar. Kemudian yang kita lihat apa? Perilaku yang bisa kita lihat dari kondisi Aurel yang melakukan tiket kebersihan kelas. Apa yang kita lihat? Sedang menyapu lantai. Oke, buat Aurel. Yang bisa kami lihat adalah sedang menyapu sampah yang berserakan di lantai. Itu yang bisa kami. Ya, boleh ke bawah ya. Nggak apa-apa, kalau panjang-panjang nggak apa-apa. Senang yang panjang berarti Aurel, ya. Nggak apa-apa, kita panjangkan kalimatnya. Yang bisa kami lihat adalah Aurel sedang menyapu sampah yang berserakan di lantai. Aurel sedang menyapu sampah yang berserakan di lantai. Itu yang bisa kita lihat dari perilaku yang kita dengar. Aurel sedang melaksanakan tiket. Lanjut, berperilaku. Apa perilaku Aurel yang bisa kita lihat? Perilakunya seperti apa? Nilai perilakunya. Baik, rajin. Apalagi itu sore. Ya. Baik, rajin dan bertanggung jawab. Ya, keren nih, berani bertanggung jawab. Ya. Aurel berperilaku
dengan baik, rajin, dan bertanggung jawab. Oke guys, sudah kan? Ada lagi? Sudah. Terima kasih. Ya. Jadi dari tabel ini langsung kita lihat contoh perilaku nyatanya. Ya, apa yang bisa kita dengar ketika ada yang berkata Aurel sedang melaksanakan piket kelas. Kemudian dari hal ini kita bisa lihat yang dilakukan Aurel adalah dia menyapu sampah yang ada ataupun yang disediakan di lantai. Kan nggak mungkin lantai yang sudah bersih dia nyapu. Pasti ada yang dibersihkannya dalam bentuk sampah tadi. Ini dia kalimat yang terlihat. Kemudian berperilaku. Apa perilaku Aurel yang bisa kita lihat? Ini dia. Ya, Aurel berperilaku dengan baik, rajin, dan tanggung jawab. Itu nilai perilaku yang dilakukan oleh Aurel. Terima kasih Aurel. Jadi Bapak rasa di kelas ini sudah paham terkait perbedaan antara peraturan kelas dan keyakinan kelas. Sebelum Bapak mengakhiri sesi jadwal di kelas ini, Bapak mau melakukan refleksi terlebih dahulu. Ya, mengulang apa pembahasan kita tadi di awal. Utamanya perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Silakan ada yang bisa angkat tangannya. Apa perbedaan dan keyakinan kelas tadi? Perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan dan keyakinan kelas. Apa bedanya tadi? Yang di awal kita bahas. Di peraturan, ya, baiknya dia menjadi keyakinan kelas. Sesi bisa? Nggak bisa. Meva? Kurang. Kamila? Good, terima kasih, tepuk tangan dulu. Jadi buat ya, kalau dia peraturan lebih ke arah yang negatif, ya, dilarang dan lain sebagainya, artinya kesepakatan satu pihak. Tapi kalau keyakinan itu berdasarkan kesepakatan bersama dan cenderung kalimatnya positif, ya. Terima kasih ucapkan kepada kelas 91. Mudah-mudahan keyakinan kelas yang sudah kita bentuk nanti bisa kita jalankan bersama untuk kebaikan kelas kita bersama. Selamat siang. Siap, Pak. Perkenalkan, nama saya Camila Francisca Bukitang Simbolon. Saya berasal dari kelas 91. Tadi kami sudah melaksanakan kegiatan, yaitu membuat peraturan dan keyakinan kelas yang dilakukan oleh Bapak Sidik Ginting. Harapan saya semoga peraturan yang telah kami laksanakan dan keyakinan kelas yang telah kami buat dapat dijalankan oleh semua siswa kelas 91 dengan baik dan bertanggung jawab. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jordan Asnasyo Lingga, saya berasal dari kelas 91. Tadi kami telah membuat keyakinan kelas yang dipandu oleh Bapak Sidik Ginting. Semoga keyakinan kelas ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih.